Nah Bapak Ibu Saudara, Amos 6 ayat 1-6 demikian bunyi firman Tuhan. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini atau lebih besarkah daerah mereka dan daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah tawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Ini di rumah kami minum, tapi saya punya belas kasihan untuk orang yang lagi menderita. Nah Bapak Ibu Saudara, judul yang saya berikan peringatan keras. Ini artinya Bapak Ibu Saudara harus perhatikan baik-baik supaya peringatan keras ini kita lakukan, supaya kita tidak mengalami kehancuran dalam kehidupan kita, baik sebagai anak muda maupun juga sebagai orang tua, sebagai keluarga. Nah Bapak Ibu Saudara, Amos adalah seorang nabi dari Israel pada abad 8 sebelum Masehi. Amos itu sudah melayani. Amos artinya beban. Nah Bapak Ibu Saudara, Amos ini berasal dari Tekoa, wilayah Yehuda yang terletak kira-kira 16 km sebelah selatan Yerusalem. Desa Tekoa terletak di perbukitan Saudara. Nah Amos adalah seorang peternak dan juga seorang pemungut buah arah hutan, dan Tuhan memanggilnya untuk menjadi seorang nabi. Saudara dengar baik-baik, ini dia tidak sekolah teologi. Ini dia bukan salah satu nabi di Israel, tetapi dia hanya peternak domba dan pencari buah arah hutan. Tapi karena nabi-nabi sudah tidak berfungsi lagi, semua kompromi dengan raja-raja menyembah berhala, maka Tuhan bilang buat dia, tinggalkan pekerjaan peternak domba itu dan pencari buah arah hutan. Mari di sini, lalu saya pakai kamu karena kamu seorang pemberani. Makanya saudara, kalau orang pemberani itu Tuhan selalu mau pakai mereka untuk injili orang, untuk doakan orang, untuk nasihati orang. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan tidak berfungsi lagi, maka orang-orang sekuler akan datang dan Tuhan akan pakai mereka. Ini perempuan-perempuan masuk di situ, membuktikan bahwa Tuhan Allah tuh pakai siapa saja. Amin. Karena memenuhi kriteria dari Tuhan. Jadi kalau dia masuk kriteria Tuhan, kita tidak bisa macam-macam. Anda tidak bisa bilang Tuhan kenapa dia sih, tidak. Karena itu kriteria Tuhan. Pemilihan itu otoritas Tuhan, bukan kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amos pasal 6 ini peringatan keras Nabi Amos kepada bangsa Israel, yaitu Samaria dan Yehuda. Kalau kita bilang Samaria itu ada di mana? Israel bagian utara, sedangkan yang di bawah selatan itu Yehuda. Yehuda itu ada Bait Allah di situ, itu Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara, karena mereka berpikir, Samaria dan Yehuda ini berpikir bahwa keberhasilan yang mereka capai dan materi yang berlimpah itu merupakan bukti bahwa mereka hidup diberkati Tuhan Allah. Walaupun kata hidup kejahatan, walaupun kata hidup berdosa, tapi buktinya kata punya kelimpahan, kata punya materi berlimpah-limpah, kata berhasil sana sini, itu bukti Tuhan pelihara kata. Kerajaan Israel mengalami kejayaan, mengalami masa keemasan, dan negara ini memiliki kekuatan militer, tadi saya sudah bilang, sangat besar untuk menjaga perbatasan. Nah secara internasional Israel itu mengalami puncak kejayaannya. Israel sedang berada pada masa keemasannya. Israel sedang ada pada masa damai, karena tidak ada peperangan, tidak ada ancaman dari bangsa lain. Jadi mereka itu tenang-tenang, mereka itu nyaman saja, tidak ada masalah. Namun sangat disayangkan, kerohanian Israel berada di puncak kehancuran. Mereka punya semua keberhasilan. Dari segi militer oke, negara aman. Tapi dari segi kerohanian, mereka punya rohani itu bobrok. Itulah sebabnya Allah panggil itu Amos. Mari ke sini Amos, saya mau bicara buat kamu, dan kamu pergi dan berbicara. Untuk peringatkan mereka. Jadi Amos dengan sangat berani mengatakan kejahatan-kejahatan moral dari dua bangsa ini, baik Israel maupun Yehuda. Dengan sikap mereka yang menindas
Sikap mereka yang merampas orang miskin, ya, untuk perkaya diri mereka. Mereka tidak merasa berdosa, tidak pernah merasa bersalah atas perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Tapi justru mereka aman dan mereka merasa tentram. Menindas rakyat, merampas rakyat punya harta. Dan mereka merasa aman saja, terkendali. Allah menyuruh Nabi Amos untuk mengatakan kepada Samaria dan Yehuda untuk melihat 3 tempat. Katakan buat mereka, Amos, lihat itu Kalne, lihat itu Hamat, lihat itu Gad. Itu ayat 2 tadi kita baca. Dulu mereka lebih baik dan lebih besar daripada kamu. Tuhan bilang, kamu lihat 3 negara itu, mereka lebih besar dari kamu. Mereka lebih baik dari kamu. Mereka melebihi kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu. Kamu lihat itu 3 negara, tapi sekalipun besar, sekalipun kuat, namun akhirnya aku menghancurkan mereka melalui bangsa Asyur. Amin, saudara. Jadi kalau Anda buat jahat lalu diberkati punya semua, lalu Anda tepuk dada, saya bilang tunggu waktunya. Karena segala sesuatu ada waktu. Amin. Makanya Tuhan bilang, katakan buat mereka, lihat 3 negara itu, tidak ada orang yang bisa kuasa sama mereka, tapi aku hancurkan mereka melalui bangsa Asyur. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah pelajaran penting bagi kita semua, bahwa orang-orang berharap kepada kekayaan, berharap kepada kekuatan, berharap kepada kehebatannya, dalam sekejap bisa lenyap dan hancur. Kita ingat Allah hanya sumber harapan kita yang sejati. Bukan berarti Anda tidak boleh kerja, tidak boleh kaya, tidak boleh punya uang, bukan. Tetapi jangan menaruh Anda punya kehidupan, Anda punya hati, pikiran, Anda punya semua itu ditaruh untuk harta dan kekayaan Anda. Karena semua itu akan hancur, amin. Seperti minggu lalu, beberapa minggu lalu saya bilang gedung-gedung besar, kita lihat, bahkan bait Allah, Tuhan bilang kamu lihat itu, satu saat dia akan runtuh, dia akan hancur. Jadi Tuhan ajar kita, Bapak Ibu Saudara, betul-betul yang kita baca hari ini itu jadi pelajaran buat kita. Kadang kita merasa kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan, jadi kita hidup sembarangan saja. Tuhan pasti ampuni kita, Tuhan pasti tolong kita. Lihat kita berhasil. Tidak demikian, saudara. Kalau Anda hidup jahat lalu diberkati, Anda cepat-cepat koreksi diri, apa yang perlu saya perbaiki. Nah, Bapak Ibu Saudara, Amos pasal 6 ayat 1 sampai 6, Amos bernubuat di Israel untuk orang-orang Yehuda. Amos bernubuat untuk orang-orang Israel utara, itu Samaria, pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II. Dia bernubuat di sana. Ia juga bernubuat di Yehuda, Israel Selatan, yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Uzia. Saudara lihat, siapa berani seperti Amos? Dia pergi di kerajaan utara, dia pergi juga ke selatan. Dia menghadap Raja Yerobeam II. Tidak ada orang bisa bicara untuk raja-raja. Dia balik juga untuk Raja Uzia. Itu hebatnya di situ. Tuhan Yesus pakai beta begitu, Tuhan. Beta selalu bilang, Tuhan pakai beta, Tuhan. Beta yang akan mau takut untuk berbicara. Amin. Itu baru hamba Tuhan. Amin. Kalau Anda pelayanan Tuhan, hamba Tuhan, diam, tidak ada masalah. Saya bilang Anda perlu bertanya, Anda di jalan Tuhan atau tidak. Karena setiap hamba Tuhan tetap ada harga yang dibayar. Itu orang tidak suka dia, karena selalu bicara kebenaran. Bicara untuk raja-raja tidak gampang, saudara. Ini kalau dulu berbicara seperti itu, tetap dipancung, tetap mati, atau dibuang dalam perigi. Itu 2 saja. Tetapi Tuhan panggil dia, dan dia tahu diri bahwa dia bukan nabi, tapi Tuhan panggil dia, dan dia menghargai kasih karunia Tuhan. Jadi saya mau bilang buat kita semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan di gereja, Anda melayani itu karena kasih karunia Tuhan. Anda sebagai tim present worship musik, Anda sebagai apa di gereja ini, sound system, apa saja Anda kerjakan, pendoa, berebut kota, asyir, lakukanlah itu dengan sukacita. Keberhasilan dan kesuksesan itu datang dari Tuhan Allah. Yang kedua, Anda terhubung dengan gereja, Anda diberkati. Anda mau lari dari gereja ini, dengar beta bilang, Tuhan Allah akan tutup berkat dari Anda. Jadi kalau mau melayani Tuhan, melayani baik-baik, ingat orang antre di belakang. Jangan Anda berpikir kalau Anda berpelayanan maju, lalu kalau tidak ada Anda, pelayanan tidak maju. Anda ada dan tidak ada, pelayanan tetap maju. Karena yang punya pekerjaan Tuhan Allah. Jadi tadi kita lihat hubungan antara Yehuda dan Samaria itu sangat baik pada masa itu. Ini yang Samaria dan Yehuda ini sering pukul-pukul, sering bermasalah, sering berperang.
Tapi pada masa yang sementara Nabi Amos hidup ini, mereka lagi baik ini. Hubungan mereka berdua itu sangat baik. Di bidang politik, ekonomi, itu dua-duanya baik. Itu limpah, kemakmuran. Yehuda dan Samaria adalah dua tempat yang sangat penting dalam kehidupan umat Israel. Kalau kita bicara Yehuda, tadi saya sudah bilang Yerusalem, itu di mana bait suci ada di situ. Makanya itu pusat keagamaan. Orang-orang akan datang di situ, di Yerusalem, di Yehuda, di Sion. Ahli-ahli Taurat, Farisi akan datang di situ. Pemuka-pemuka agama pada masa itu ya. Pemuka-pemuka agama, orang-orang penting akan selalu datang di situ untuk beribadah kepada Tuhan. Di tempat itu. Dan para pemimpin agama berkumpul di bait suci di Yerusalem atau di Sion. Sedangkan Samaria itu ibu kota kerajaan Israel Utara. Ini tempat pusat kegiatan politik dan pemerintahan. Jadi pusat politik dan pemerintahan itu adalah Samaria. Tempat kedudukan kantor-kantor atau tokoh-tokoh politik dan pegawai negara. Itulah sebabnya para pemimpin agama, tokoh politik, serta penguasa negara sangat menikmati rasa aman dan nyaman dan tentram kalau ada di Samaria. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi dan situasi Samaria dan Yehuda yang semakin berjaya, semakin aman, semakin tentram, inilah Nabi Amos dengan berani dan lantang berkata kepada mereka, semua kenyamanan, semua ketentraman, semua kesenangan itu palsu. Orang lihat bahwa kamu senang, orang lihat bahwa kamu tentram, orang lihat bahwa kamu hebat, tapi itu kepalsuan. Mengapa palsu, saudara? Karena semua itu hanya dirasakan oleh mereka sendiri. Pemimpin negara, tokoh politik, pegawai negara, pemimpin agama. Sedangkan masyarakat kecil, masyarakat miskin, masyarakat lemah secara ekonomi maupun hukum tidak diperhitungkan, tidak dianggap, tidak dipedulikan, tidak dihiraukan. Pemimpin negara maupun pemimpin agama menutup mata, menutup telinga ketika orang-orang lemah, miskin tidak pada datang untuk mengadukan masalah mereka. Mereka punya telinga tertutup, mereka punya mata tertutup, mereka punya kantong tertutup ketika rakyat itu mengeluh tidak punya uang. Mereka punya dompet-dompet itu ditutup mati. Mereka tidak kasih jalan buat mereka. Maka mereka tutup, mereka orang-orang datang untuk punya hidup, tutup mereka punya mulut supaya tidak boleh berbicara. Itu miris. Makanya Nabi Amos bilang, kamu tuh palsu. Kamu duduk di tempat-tempat terhormat, kamu duduk di kursi-kursi jabatan, tapi kamu masih membelas kasihan. Kamu lihat orang susah, tapi kamu tutup mata. Kamu lihat orang susah, tapi kamu tutup telinga dengan orang perseruan. Kamu lihat orang susah, saya bisa beli apa-apa, tapi kamu bisa kasih keluar kamu pun dompet untuk bayar itu. Bahkan kalau mereka berbicara tentang kebenaran, kamu tutup dan punya mulut supaya tidak boleh ngomong apapun, supaya mereka tidak boleh berbicara. Sangat miris dan sangat sadis. Itulah sebabnya saya mau bilang buat saudara, Anda pelayan-pelayan di gereja Tuhan, jangan mengikuti pola hidup itu. Anda harus punya mata melihat orang susah. Anda harus punya telinga mendengar keluhan dari jemaat-jemaat yang susah. Tidak boleh tutup mulut mereka kalau mereka lagi berbicara tentang apapun. Biarkan mereka berbicara, biarkan dengarkanlah keluhan-keluhan mereka. Tidak boleh tutup mulut mereka, tidak boleh tutup hidung mereka. Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka mengatakan apa yang ada di hati mereka. Biarkan mereka. Amin. Gereja ini sudah terbuka untuk orang-orang membutuhkan pertolongan Tuhan datang. Amin. Makanya Nabi Amos berdiri dengan lantang. Dia berkata, celakalah kamu. Kita lihat di pasal 6 ayat 1 tadi itu. Celakalah kamu. Siapa yang dimaksudkan dengan kamu? Yang pasti kaum elit. Celakalah kamu wahai pemimpin agama. Celakalah kamu hai tokoh-tokoh politik. Celakalah kamu penguasa negara.
Celakalah kamu wahai pegawai-pegawai negara. Celakalah kamu ketika kamu merasa tentram di balik jubah dan mesbahmu, di balik jabatanmu, di balik kedudukanmu. Celakalah kamu ketika kamu merasa aman di balik istanamu, di balik rumahmu yang bertingkat-tingkat, dan pengawal-pengawalmu yang menjadi benteng perlindunganmu. Itu yang Amos bicara. Celaka kamu. Kamu merasa aman, kamu duduk di dalam istanamu, pengawal-pengawalmu datang melayani kamu, kamu tidak punya belas kasihan. Nanti kalau orang datang minta tolong, kamu tutup mata, tutup telinga, pergi, kita belum ada waktu, nanti. Jangan mengikuti cara hidup orang-orang Samaria dan juga orang-orang Yehuda. Katanya ada bait suci di Yehuda, katanya berkumpul pemuka-pemuka agama, katanya beribadah di situ. Tetapi cuma hidup berdiri sendiri, tidak punya belas kasihan untuk rakyat yang susah, miskin, dan rakyat yang terlantar. Katanya mewah di Samaria, kekayaan material semua melimpah ruah, semua ada di situ di Samaria, tapi tidak punya belas kasihan buat rakyat yang susah. Makanya Amos tadi berkata, celaka kamu. Kamu merasa aman di balik istanamu. Kamu merasa aman di balik kantormu yang tinggi dan bertingkat. Dan pengawal-pengawal yang berjalan mendampingi engkau, menjadi pelindung bagi engkau. Saudara, mengapa Nabi Amos begitu keras mengecam mereka? Karena kebobrokan moral yang mereka junjung tinggi dan pelihara. Mereka pelihara korupsi. Mereka menindas orang. Mereka peras itu orang-orang susah yang ada di Israel. Dan itu sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Korupsi bukan sekarang ya, dari dulu sudah ada. Tindas orang-orang, peras orang-orang. Jadi Bapak Ibu, dari hasil-hasil pemerasan, penindasan, korupsi itulah mereka memperoleh kehidupan yang mewah. Mereka kaya raya, mereka punya harta kekayaan yang berlimpah, dan mereka merasa aman, nyaman dengan semuanya itu. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks inilah Nabi Amos mengatakan bahwa rasa aman yang mereka sanjung tinggi itu adalah rasa aman yang palsu. Artinya mereka telah tenggelam dalam satu rasa aman, tentram yang palsu, harapan-harapan yang menyesatkan, yang pasti akan menyeret mereka kepada kehancuran. Baik itu kehancuran kekuasaan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maupun keagamaan. Jadi amat sangat menyedihkan karena mereka mengatakan diri umat pilihan Tuhan, tapi memiliki kehidupan moral yang sangat bobrok. Hati-hati gereja Tuhan, jangan sampai Anda tertipu dan jatuh pada persoalan yang sama, yaitu merasa aman, nyaman, tentram yang palsu, seperti yang dikatakan oleh Nabi Amos. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 peringatan keras yang Tuhan sampaikan untuk kita melalui Nabi Amos. Yang pertama saya catat di sini, hancurkan kesombongan yang ada dalam diri kita. Ini peringatan keras buat kita sebagai jemaat Hidup Ambon. Pertama, hancurkan kesombongan yang ada dalam diri kita. Saudara, kita semua tahu Tuhan Allah benci orang sombong. Tuhan Allah lihat orang sombong dari jauh, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan sangat benci dengan orang yang sombong, saudara. Saudara lihat Lucifer, kenapa terbuang dari surga? Karena dia mau menyamakan diri sama dengan Tuhan Allah. Apa yang Tuhan punya dia mau ambil. Itu Lucifer. Roh kesombongan itu harus dimatikan dari diri kita. Setiap kali saudara buat sesuatu berhasil, katakan puji Tuhan, itu karena Tuhan. Jangan lupa kata itu. Jangan bertepuk dada, itu karena saya, itu karena saya, itu karena saya. Hancurkan itu kesombongan. Kita berhasil sukses itu karena Tuhan. Kita bisa karena Tuhan. Nah Amos mencatat orang-orang Israel yang hidup di 2 tempat itu, yang tadi Yehuda dan di Samaria, menyombongkan diri mereka bahwa mereka itu aman, tentram. Jadi perlu khawatir dengan masalah apapun. Orang-orang Yehuda bilang, aduh di tempat kita itu ada
bait Allah. Jadi kita akan aman di bait Allah. Sekalipun kita berbuat dosa, kita akan aman. Karena Yerusalem adalah kota Allah, adalah kota kita. Kita tidak akan dihancurkan. Sekalipun kita hidup jahat, sekalipun kita hidup berdosa, Tuhan Allah tidak akan hancurkan kota itu. Tuhan Allah tidak akan hancurkan kita. Begitu sombongnya mereka, saudara. Ini pengakuan yang sangat salah. Samaria, jadi kadang-kadang kita pikir, oh betul anak Tuhan, Tuhan pasti mengerti, Tuhan pasti tahu. Kalau saya buat dosa, kalau saya buat kesalahan, Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti mengerti saya. Saya bilang buat saudara, Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Kalau Anda berbuat dosa, dosa itu diakui, lalu diselesaikan dan ditinggalkan. Jangan Anda kembali untuk dosa yang sama. Jadi ini seperti orang-orang Yehuda. Oh, bait Allah ada di tempat kami. Allah tidak akan hancurkan kota kita karena ada bait Allah di situ. Allah juga tidak bisa hancurkan kita karena Yerusalem adalah kota kita. Begitu sombongnya mereka. Tapi saudara tahu akhirnya juga Yerusalem hancur, bait Allah hancur. Itu keadilan Tuhan. Kalau orang buat dosa, orang buat salah, tetap ada hukuman Tuhan. Anda anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, hukuman Tuhan tetap ada. Firman Tuhan juga berkata tuh, penderitaan dan kesesakan akan kepada orang-orang yang apa? Buat salah, baik orang Yahudi maupun juga orang Yunani. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan yang kedua orang Yunani. Orang-orang percaya maupun juga orang-orang tidak percaya itu orang Yunani. Jadi penderitaan akan datang buat kita. Jadi orang-orang ini begitu sombongnya mereka. Oh, Tuhan tidak akan binasakan. Bikin dosa saja, bikin dosa saja. Ada banyak orang seperti gitu. Oh, bikin dosa saja. Kau tahu orang Kristen mati masuk surga. Siapa yang bilang? Itu penyesatan. Bikin dosa saja, nanti kalau kau tahu makan perjamuan, kau tahu minum anggur perjamuan, segala sesuatu selesai. Itu tidak benar. Itu penyesatan. Dosa tetap dosa. Dan akibat dosa itu penderitaan. Akibat dosa itu banyak, saudara. Menderita, doa tidak dijawab, ada pemisahan. Bahkan akibat dosa, maut, terpisah selama-lamanya dari Tuhan dan hidup dalam apa? Maut, neraka seumur hidup. Jadi kadang-kadang kita tepuk dada kita, beta nah Tuhan mantap mau, Tuhan pasti tolong beta. Lihat, beta buat dosa, beta baik-baik mau. Tunggu waktu Tuhan, saudara. Jangan Anda bangga kalau Anda berbuat dosa, Anda harus selesaikan. Kalau Anda buat dosa, dosa diselesaikan, diakui, diselesaikan. Tidak boleh biarkan sampai dosa itu berlalu tanpa penyelesaian. Nanti Anda akan ulangi dosa yang sama. Karena dosa itu yang tadi lagi ikat Anda. Anda akan bertemu dengan orang yang sama lagi yang terikat dosa. Dan Anda akan jatuh lagi dalam dosa. Dosa itu perlu diakui. Dosa tidak boleh disembunyikan. Dosa tidak boleh disimpan. Dosa tidak boleh disayangi. Tidak boleh. Dosa tetap dosa. Dan setiap dosa kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya cepat selesai kalau Anda buat dosa. Yang berkata Anda orang benar, Anda hamba Tuhan luput daripada hukuman Tuhan. Tidak, justru hamba Tuhan buat dosa, hukuman Tuhan datang lebih cepat. Samaria menyombongkan diri mereka dengan benteng-benteng yang mereka punya berlapis-lapis. Saudara, Samaria itu bangun benteng itu berlapis-lapis, tembok mereka itu berlapis-lapis. Jadi kalau mau diserang oleh musuh susah sekali dikalahkan. Kalau musuh menyerang mereka sukar sekali karena mereka punya tembok yang berlapis-lapis. Samaria menyombongkan diri ketika mereka merebut Lodabar dan Karnain. Kedua kota ini akhirnya tunduk di bawah Raja Yerobeam II. Dan ini membuat Israel begitu sombong. Lihat kata begini, tapi kata bisa kalahkan dua kota, dua kerajaan, Lodabar dan Karnain. Kami bisa kalahkan. Mereka tunduk pada kita. Itu karena kami, itu karena kekuatan kami, itu karena kehebatan kami, itu karena kuasa kami. Maka hancur musuh-musuh itu. Itu karena aku, karena aku, karena aku. Kebanggaan dan kekuatan tanpa Tuhan adalah kosong. Jadi yang selalu beta, karena beta, karena beta. Ini Samaria, karena beta. Maka kedua kerajaan itu tunduk. Itu semua karena Tuhan. Jadi ingat, kebanggaan dan kekuatan tanpa Tuhan itu kosong. Nah, di zaman Tuhan Yesus hidup, seringkali Tuhan mencela kesombongan orang-orang Yahudi yang merasa dirinya begitu spesial dan hidupnya lebih baik dibandingkan dengan bangsa lainnya. Bahkan terhadap orang Yahudi yang berdosa, mereka merasa sombong. Kita bisa lihat itu dalam Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa.
Dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tidak sama dengan orang lain. Bukan orang lain, bukan pesina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai. Di rumah Tuhan pun sombong sekali mereka. Saudara, orang-orang Yahudi ini paling sombong. Sangat. Saya pernah membaca kisah seseorang. Mereka tinggal berdekatan, ya satu kompleks lah dengan orang-orang Yahudi. Kalau berjalan, saudara, bertatap muka seperti gini, sudah bertatap muka seperti gini. Lalu kalau dikasih suara, ya mereka tidak akan pernah kasih suara. Tidak akan pernah. Mereka jalan seperti mereka tidak kenal orang. Mereka tidak akan pernah berpapasan dan berbicara dengan orang kalau bukan orang itu orang Yahudi. Jadi betapa merasa angkuhnya mereka, sombongnya mereka, karena mereka itu umat pilihan Tuhan. Karena itulah mereka begitu sombong. Saudara, kalau saudara anak Tuhan, tunjukkan bahwa saudara itu anak Tuhan. Tuhan Yesus itu beda, saudara. Tuhan Yesus jalan dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain, beritakan Injil, mengajar orang-orang. Habis sudah mengajar, orang-orang sudah capek, sempurna makanan, dibuat mujizat, orang-orang itu makan. Tuhan Yesus punya belas kasihan. Yang sakit disembuhkan. Kadang waktu makan pun Tuhan tidak sempat makan. Karena melayani orang-orang, kita harus memiliki sifat seperti Bapa kita. Amin. Jadi memang betul kalau Tuhan Yesus ketemu dengan itu wanita Samaria, memang betul. Makanya saudara lihat waktu murid-murid datang ketemu Tuhan Yesus lagi berbicara, murid-murid kan sini sama dia tuh. Ini Tuhan Yesus bikin apa dengan perempuan ini nih? Karena mereka benci orang-orang Samaria. Mereka seperti gitu. Saudara bayangkan dengan mereka sendiri saja tuh, yang di bait Allah saja sama-sama orang Yahudi tuh. Cuma satu pemungut cukai. Begitu sombongnya. Jadi itu orang-orang Yahudi, saudara, jangan kita belajar seperti mereka. Bayangkan untuk bangsa mereka saja, mereka sudah merasa itu jijik bagi mereka. Apalagi dengan kita yang bukan orang Yahudi. Itu yang Tuhan marah. Tuhan itu sayang semua. Tuhan mengasihi semua bangsa. Betul mereka bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang dikasihi Tuhan. Tapi saudara tahu, Tuhan mengasihi semua bangsa. Dan Tuhan mau mereka juga mengasihi semua bangsa. Tapi karena mereka rasa bahwa mereka umat pilihan, mereka begitu sombong. Saudara lihat, begitu sombongnya mereka. Dan karena sombong itulah mereka bikin dosa apa saja, Tuhan tetap ampuni. Jadi saya mau bilang, kita bukan orang Yahudi, bukan bangsa pilihan Tuhan, tapi kita bersyukur kita masuk di dalam kumpulan itu. Karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam kumpulan orang benar. Amin. Jadi kita bersyukur untuk hal itu. Kita berterima kasih buat Tuhan. Nah, terhadap mereka sendiri saja mereka sudah begitu. Nah, perhatikan kehidupan ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Secara kasat mata kita lihat mereka itu baik, beribadah, kemudian apa? Melayani. Tapi apa kata Tuhan untuk mereka? Kita lihat Matius 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi Tuhan bilang, kalau Farisi ahli Taurat ajar kamu, ikuti saja, lakukanlah apa yang mereka bilang. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka cuma ajar tapi tidak melakukan. Jadi Yesus mengecam mereka, kamu cuma ajar tapi kami tidak lakukan. Saudara ingat, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita ajar orang tapi kita harus jadi lakukan. Kita lakukan, kita ajar orang. Kita ajar orang, kita lakukan. Jangan sampai kita ajar orang, kita tidak lakukan. Kita khotbah, kita bikin, kita khotbah. Sehingga itu jemaat melihat, untuk bikin berarti kita juga harus bikin. Jadi motivasi mereka itu tidak benar. Farisi ahli Taurat punya motivasi tidak benar. Mereka ke gereja supaya dipuji, dihormati manusia. Mereka tidak hidup dalam ketaatan. Ibadah mereka merupakan kebencian bagi Tuhan, kejijikan bagi Tuhan. Sudah tadi kita baca di Amos 5 ayat 21 sampai 24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara, Tuhan, apakah Tuhan tidak suka lembu tambun?
Tuhan senang saudara. Tuhan senang saudara. Tapi Tuhan bilang, kamu orang bikin akan saja. Menyanyi bagus. Kamu boleh bertamu itu bagus. Tapi kamu mesti hidup dalam kebenaran. Kamu mesti hidup dalam keadilan. Karena Tuhan bilang untuk Farisi, kamu kelihatan baik, kamu kelihatan sempurna, kamu kelihatannya baik di mata manusia. Tapi kamu tidak taat melakukan apa yang kamu sampaikan untuk umat Tuhan. Kamu tidak taat kepadaku. Betul kami punya bunyi-bunyian gambus-gambus. Tuhan bilang, kalau bikin akan yang keadilan, yang kebenaran, beta senang. Tapi kalau kamu bikin akan yang hidup berdosa, beta suka, beta jijik li akan. Yang kedua, jangan anggap enteng atau remeh kasih karunia Tuhan. Jangan anggap enteng atau remeh kasih karunia Tuhan. Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan datang kepada Bapak Ibu Saudara, buka hati, undang Yesus masuk di hati, jangan tunda. Jangan bilang begini, saya masih muda, nanti saja baru saya bertobat. Jangan. Anda buka hati untuk Tuhan. Jangan katakan tunggu dulu Tuhan, nanti besok saja. Ingat gereja Tuhan, karena Anda tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Amin. Yang ada cuma hari ini, hari besok tidak pernah ada. Amin. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan di sini atau di komsel, itu datang Anda ada di dalamnya, Anda selesaikan apa Tuhan kehidupan Anda yang berdosa. Jangan tunda. Katakan Tuhan, beta mau bertobat, beta mau berubah, beta mau undang Tuhan masuk dalam beta hati, beta mau tinggalkan hidup berdosa. Jangan anggap remeh saudara, karena kita tidak pernah tahu SK datang buat kita. Dan saya mau kasih ingat sekali lagi, hari besok itu tidak pernah ada. Tuhan bilang hari ini. Jangan seperti kamu punya nenek moyang di padang gurun. Beta bicara, mereka tidak dengar. Jangan kamu seperti bangsa Israel yang di padang gurun, setiap saat lihat mujizat, setiap saat menikmati mujizat, setiap saat saya berbicara, terus berontak, terus menentang, terus melawan. Jangan kamu seperti gitu. Kalau kamu dengar suaraku, bukalah hati, terima aku. Jangan tunda, karena ini hanya kasih karunia Tuhan. Ingat sekali lagi, hari besok tidak pernah ada. Yang ada hari ini. Pertobatan itu hari ini, bukan besok. Itulah sebabnya kalau ada tantangan untuk pertobatan, buka hati, terima Tuhan Yesus dalam hidup. Berhenti berbuat dosa, hidup benar. Dan saya percaya Bapak Ibu diberkati, amin. Yang terakhir, jangan mabuk dalam hawa nafsu. Ayat 4 dan 6 berkata, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi pujian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Ini berbicara tentang gaya kehidupan yang sangat mewah. Tadi dikatakan tempat tidur yang terbuat dari gading, yang harganya sangat mahal dan hanya mampu dibeli oleh orang kaya, pejabat-pejabat negara, pemuka agama, atau tokoh-tokoh politik, atau pegawai-pegawai negara dan lain-lain. Orang-orang ini duduk dan bersenang-senang sambil menyantap makanan yang enak-enak. Tadi dikatakan lembut ambun. Makan, beristirahat, bersemangat tidak salah. Tapi kalau semuanya itu dilakukan nafsu rakut dan mabuk di dalam kejahatan, hal itu adalah dosa. Amin Bapak Ibu. Saudara boleh makan, minum, bersenang, boleh. Tapi ingat, jangan lakukan itu dengan nafsu rakus. Nah, kekayaan yang mereka gunakan untuk bersenang-senang, itulah hasil dari penindasan, tindas rakyat, peras rakyat, rakyat-rakyat yang lemah, rakyat-rakyat yang miskin, rakyat-rakyat yang tidak berdaya, yang tidak bisa lawan orang. Ini ambil akan barang-barang itu dari dong. Jadi sangat miris betul. Senang di atas penderitaan orang lain. Jadi ini pesta tapi dengan ambil rakyat punya uang.
Pesta tapi ambil apa? Rakyat punya uang, ambil orang-orang susah punya uang, ambil orang-orang miskin punya uang, ambil akan perkaya diri. Upah buruh mereka tahan, jam kerja mereka perpanjang, sehingga menghasilkan keuntungan yang sangat banyak bagi para majikan. Ini yang terjadi di Israel, saudara. Sungguh lalim perbuatan mereka. Ayat 12 itu dikatakan, kamu telah memutarbalikkan keadilan menjadi racun yang mematikan, yang benar menjadi salah. Itu sebabnya melalui Nabi Amos, Allah memberikan peringatan kepada mereka, kejahatan seperti ini akan dihancurkan. Sekali lagi untuk Anda yang bekerja sebagai pejabat-pejabat penting, firman Tuhan ini jadi bagian Anda dan juga jadi bagian kita semua. Supaya kita apa? Tidak mengikuti cara hidup seperti gini. Karena awal tadi Tuhan bilang, celakalah kamu. Celakalah kamu. Itu artinya Tuhan sudah benci sekali. Dan murka Tuhan Allah sudah mau dijatuhkan, saudara. Karena ini kehidupan tidak benar. Tidak punya belas kasihan untuk orang. Justru memeras orang habis-habisan. Sehingga orang-orang lemah itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk saudara. Bapak Ibu diberkati. Itulah sebabnya Amos berteriak keras, kalau kalian tidak bertobat, celakalah kamu. Celakalah kamu, wahai pemimpin-pemimpin agama. Kamu cuma makan itu daging domba dan kamu ambil bulu domba, tapi kamu tidak perhatikan. Amin. Bukankah banyak pelayan-pelayan Tuhan seperti gitu? Hamba-hamba Tuhan seperti gitu? Cari orang-orang yang punya uang banyak, ambil mereka punya uang, ambil mereka punya barang, tapi tidak pelihara mereka dengan baik. Tidak pernah doakan mereka, tidak pernah nasihati mereka, tapi mau ambil dari mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah di dalam Daniel bagaimana Raja Belshazzar ketika buat pesta, kemudian mengambil benda-benda dari bait Allah yang waktu itu dibawa ke Babel, disuruh bawa masuk dalam pesta itu. Saudara, apakah di Babel tidak ada mereka punya benda-benda ini? Saudara, kerajaan Babylon itu besar. Ini bukannya saya punya harta yang banyak, tapi kenapa benda-benda bait suci itu dibawa masuk? Saudara lihat, orang kalau bikin pesta, pikiran ini sudah jadi kacau balau, sudah bodoh. Pikiran sudah sembarangan. Benda-benda bait suci itu disuruh bawa masuk, lalu dikasih minum untuk dia punya pemuka-pemuka, dia punya istri-istri, dia punya pembesar, dia punya selir-selir, makan, minum, mabuk dalam kerajaan, diiringi musik-musik yang membangkitkan hawa nafsu dan tari-tarian erotis. Jadi waktu mereka makan minum itu, mereka berpesta dengan istri-istri dan dengan raja punya selir, pesta dengan tari-tarian yang mengundang hawa nafsu. Nah dalam kondisi ini, saudara dengar, dalam kondisi ini hati manusia sudah dikuasai setan. Iblis menguasai pikiran manusia dan membutakan pikirannya. Dan raja ini berkata, ambil perkakas-perkakas yang dari bait suci itu. Sehingga mereka terus berpesta mengotori perkakas rumah Allah. Hatinya dikuasai, dikontrol oleh iblis, oleh roh jahat. Nah tindakan ini adalah duplikat dari si jahat, dari iblis, setan dan roh jahat yang membenci kebenaran. Dan saudara tahu, raja tidak tahu di luar tembok tentara Persia telah mengepung, dan pesta malam itu berakhir dengan apa? Terbunuhlah raja, seperti yang dikatakan Daniel. Itulah nasib manusia yang menghina Tuhan Allah. Jadi ketika pesta dijalankan, ketika minuman-minuman dibawa, orang mulai menari, tari-tarian, buka baju, buka dia punya diri, lalu akhirnya terjadi percabulan, kenajisan, kecemaran dengan bawa itu alat-alat bait suci Tuhan yang kudus, dibawa masuk untuk mencemarkan. Jadi iblis pakai kesempatan ini supaya mencemarkan itu barang-barang bait suci. Tapi firman Allah berkata, malam itu juga selesailah Raja Belshazzar. Itu adalah penghinaan bagi Tuhan. Akibatnya terjadi demikian. Itu jadi gambaran buat kita semua. Jemaat hidup Ambon, berhenti dari kehidupan berdosa.
Berhenti dari kehidupan yang tidak benar. Ingat, di mana saja Anda berada, Anda bekerja di kantor mana saja, Anda harus bertarung di sana. Betul? Kalau sekarang Anda mau kerja di mana, yang penting kenal orang. Yang penting ada saudara di situ. Yang penting Anda kenal orang besar siapa, Anda bisa masuk. Tapi saya mau bilang untuk jemaat dari hidup Ambon, khususnya anak-anak muda, Anda mulai berdoa, Anda mulai cari hadirat Tuhan, Anda mulai berdoa. Karena hanya dengan doa lah Anda lihat mujizat Allah terjadi. Amin. Sekarang ini orang kenal orang jadi, orang kenal orang jadi. Tapi kita tidak punya gaya hidup itu. Kita hanya kenal Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh pekerjaan. Tuhan kasih saya pekerjaan. Mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan gereja. Dan Anda akan melihat mujizat supranatural terjadi. Hari ini Tuhan mengasihi kita. Tuhan berbicara buat kita. Untuk berhenti dari kehidupan yang salah. Kesombongan dimatikan.